Oke. Ya. Ya, Ibu sambil ikut seminar PUPR ya. Ya, selamat siang semua. Saya sambil tunggu yang lain nih. Dengar ya suara Ibu ya. Dengar, Bu. Ya. Dengar, Bu. Silakan on cam. Yang izin tidak on cam terkait sinyal silakan, tidak off cam. Ya, yang off cam sekali lagi yang alasannya yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama silakan. Sebentar Ibu share materinya. Ibu share materinya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat ya. Ini ya, sudah terlihat ya. Sudah, Bu, analisis struktur 1, Bu. Ya, analisa struktur 1, analisis struktur 1, mekanika teknik, rekayasa struktur, sekarang analisa struktur 1. Kemarin kita sudah ya selamat siang, salam sehat semua. Selamat siang, Bu. Iya, baik. Kita bertemu di sini lagi ke pertemuan ketiga. Pertemuan pertama sudah dibuka oleh beliau, Ibu Retnowati Setioningsi STMT ya. Dan pertemuan kedua kemarin sudah bertemu dengan Ibu Veronica Diana Anis Anggorowati STMT. Ya. Nah, kita ulang sedikit pertemuan pertama mengenai apa kemarin sudah Ibu sampaikan beberapa ini di sini. Sekarang kan, sebentar. Pertemuan kedua kita kemarin masalah hukum Newton ya, mendasari konsep dasar dari mekanika teknik ya. Nah, minggu ini, minggu ketiga, Ibu berbicara tentang vektor, konsep vektor ya. Konsep vektor. Nah, kemarin konsep dasar kita sudah tahu cabang dari sini adalah dari arah ke ilmu analisa struktur 1 ini dari ilmu fisika. Sudah sampai kemana masalah keseimbangan, ada aksi dan ada reaksi ya. Nah, maka disampaikan pula di sini gaya adalah sesuatu tentang gaya nih ya. Ada aksi dan reaksi yang berhubungan dengan istilah di gaya ya. Jadi gaya adalah sesuatu yang menyebabkan deformasi pada suatu struktur. Gaya mempunyai besaran dan arah nih. Ya, ada aksi dan reaksi. Jadi gaya itu komponennya adalah aksi dan reaksi. Di situ mempunyai besaran dan arah, digambarkan dalam bentuk vektor yang arahnya ditunjukkan dengan arrow ya, anak panah. Arah anak panah yang mengecil itu mengarah ya. Sedangkan panjang vektor ini juga resultan digunakan untuk besarannya, digunakan untuk menunjukkan besarannya. Ini kita mau berbicara mengenai itu. Nah, udah Ibu sampaikan kemarin hukum Newton. Sepertinya lewat ya, paling tidak begini hukum Newton. Setiap benda akan untuk mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan, kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya. Ini Newton yang 1. Ya, Afif tolong di mute dulu, di mute. Kalau enggak Ibu yang bantu nge-mute ya. Ya, terima kasih. Kemudian prinsipnya kemarin di hukum Newton 1 persamaannya adalah sigma F, total gaya sama dengan 0. Ya. Total gaya sama dengan 0. Di hukum Newton 2, percepatan suatu benda nantinya akan disebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu serta berbanding terbalik masanya. Ini hukum Newton 2. Persamaannya, sigma gaya, sigma F sama dengan massa dikali percepatan.
ya. Ada massa, nanti ada besarannya, itu massa dikali percepatannya. Ya. Dan nanti kita akan bertemu itu. Hukum Newton ketiga. Setiap aksi pasti selalu terdapat reaksi sama besar serta berlawanan arah. Atau gaya dua benda satu sama lain pasti selalu sama besar serta berlawanan arah. Ya. Ada gaya di situ semua yang bekerja, ada aksi dan ada reaksi. Maka berlawanan tadi sebutannya. Persamaannya, nih, sigma aksi sama dengan sigma reaksi. Ya, dan dikasih min karena arah berbeda. Namun itu sama dengan merupakan 0 kesetimbangan. Nah, sudah ada gambaran kemarin, sekarang Ibu langsung ke nah, tadi Ibu tegaskan lagi mengarah ke vektor nih. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan deformasi tadi yang sudah Ibu baca di atas tadi pada suatu struktur. Gaya mempunyai besaran dan arah digambarkan dalam bentuk faktor yang arahnya ditunjukkan dengan anak panah, sedangkan panjang vektor digunakan untuk menunjukkan besarannya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Di mana apabila terdapat bermacam-macam. Jadi ini gambar gaya yang mempunyai sudut kemiringan alfa ya. Sudut kemiringan alfa. Ada gaya F sebesar P sejarak 3 memiliki sudut alfa. Ya. Nah, O ke P seterusnya itu garis kerja gaya. Nah, apabila terdapat bermacam-macam gaya bekerja pada suatu benda, maka gaya-gaya tersebut dapat digantikan oleh satu gaya yang memberi pengaruh sama seperti yang dihasilkan dari bermacam-macam gaya tersebut, yang disebut sebagai resultan gaya. Total dari gaya yang bekerja di bidang tersebut itu resultan gaya. Gaya adalah vektor yang mempunyai besar dan arah tadi. Jadi gaya itu vektor yang mempunyai besar dan arah tadi. Nanti total tersebut namanya resultan gaya. Penggambarannya biasanya berupa garis dengan panjang sesuai dengan skala yang ditentukan. Nanti ada ya. Iya, silahkan yang off cam. Ya. Oh iya, kalau sudah mulai azan silahkan untuk sholat. Tapi kita tunggu sebentar nanti yang di Ibu belum ada azan. Nanti kalau sudah azan kita mungkin off dulu ya. Ya, kita lanjutkan sebentar. Masuk ke berikut. Nah, ada kok malah enter toh Bu Vero itu. Nah, ada macam gaya. Ya, gaya koplanar, gaya kongruen, gaya kolinier. Di mana Bu Vero yang kita pakai dari semua gaya tersebut. Satu ini yang untuk pendekatannya ke mekanika teknik ini, kita pakai satu gaya, yaitu koplanar. Jadi dalam mekanika teknik hanya dibahas gaya yang terletak dalam satu bidang saja, koplanar. Ya. Jadi gaya koplanar, kalau gaya yang lain konkuren itu gaya-gaya yang bekerja berpotongan pada sebuah titik, itu konkuren. Kolinier adalah bila gaya-gaya mempunyai garis kerja dalam satu garis lurus. Nah, kita gunakan yang koplanar. Apa itu? Bila gaya-gaya bekerja dalam garis kerja yang satu bidang datar. Itu kita gunakan koplanar. Nah, untuk mendapatkan atau untuk mempelajari vektor resultan, apa sih vektor resultan? Sejumlah gaya yang bekerja pada suatu struktur
ya. Sejumlah gaya yang bekerja pada suatu struktur dapat direduksi menjadi satu. Kita sudah kan belum ya? Sudah posisi apa anak-anak posisi record belum ya? Sudah ya? Sudah ya. Nanti ini recordnya ini nanti Ibu masukkan ke Elinas ya. Siap, Ya. Bu. Jadi Ibu ulang lagi. Vektor resultan sambil admit. Vektor resultan sejumlah gaya yang bekerja artinya lebih dari satu, pada suatu struktur dapat direduksi menjadi satu resultan gaya. Mau satu gaya, dua gaya, tiga gaya, itu akan bisa kita reduksi menjadi jawaban satu resultan. Karena nanti setiap gaya pertama, di akhir gaya, dilanjut gaya yang kedua, di akhir gaya kedua, dilanjut akhir gaya ketiga, dan seterusnya. Nanti paling akhir dari gaya itu adalah anak panah terakhir, anggap aja anak panah terakhir dari garis resultan yang dimulai dari awal gaya. Ditariklah. Itu merupakan resultan gaya. Maka konsep ini dapat membantu di dalam menyederhanakan permasalahan di mekanika teknik. Menghitung resultan gaya ini tergantung dari jumlah dan arah dari gaya-gaya tersebut. Ya, tidak nanti dari gambaran dari diagramnya tidak harus membentuk bidang. Bisa membentuk kurva terbuka seakan seperti itu. Nah, beberapa cara atau metode untuk menghitung resultan gaya itu ada. Ini yang Ibu dapat 3, yang Ibu mengerti 3. Nanti mungkin siapa tahu kalian punya tambahan lagi, silakan sampaikan ke Ibu di diskusi grup, silakan. Yang Ibu dapat selama ini, yang Ibu ketahui, beberapa cara atau metode dalam menghitung resultan gaya itu adalah pertama ini, metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya. Seperti yang sudah di depan ini. Kedua, metode segitiga dan segi banyak vektor gaya. Ketiga, metode proyeksi vektor gaya. Untuk lebih jelasnya kita coba urai nih. Kita coba urai berikut dari beberapa ini tadi metode ya. Metode ini. Nah, ini yang di depan kalian ini adalah pertama, metode pertama. Metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya. Apa Bu Vero? Ya. Metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya ini menggunakan konsep bahwa di gambar yang kalian lihat itu, bahwa dua gaya atau lebih yang terdapat pada garis kerja gaya yang sama, segaris itu ya, segaris, dapat langsung dijumlahkan jika arahnya sama. Tinggal lurus saja itu kalau. Jadi F yang pertama tinggal ditambahkan F kedua sama dengan RR, resultan. Sudah seperti itu. Karena arahnya sama, ini jadi dua gaya atau lebih yang terdapat pada garis kerja yang sama. Julur aja gitu, segaris saja, tinggal menjumlahkan saja. Atau dikurangkan jika arahnya berlawanan. Maka ada tadi aksi plus, maka reaksinya min, atau kebalikannya. Itu bisa seperti itu. Jadi di gambar di depan Bu Vero itu merupakan penjumlahan vektor searah dan segaris menjadi resultan gaya. R, resultan ini yang kita cari. Ya. Yang kedua, metode yang kedua seperti ini. Ini metode kedua. Tulisannya kecil banget ya, kelihatan nggak tapi? Bisa terbaca ya. Metode kedua ini merupakan metode segitiga. Metode segitiga dan segi banyak vektor gaya. Agak mulai meliuk. Ya. Artinya metode ini menggunakan konsep jika gaya-gaya yang bekerja tidak segaris, nih gaya bekerja tidak sebaris, tidak sebaris dan tidak segaris ya sama, maka dapat digunakan cara yang disenamakan paralelogram dan segitiga gaya. Metode ini cocok jika gaya-gayanya tidak banyak,
ya jika gaya-gayanya tidak banyak. Nah, di gambar yang disediakan di depan, resultan dua vektor gaya yang tidak segaris seperti ini. Pertama itu gambar A, gaya A seperti itu, gaya B seperti itu, dan memiliki sudut berbeda. Nah, maka bisa dicari resultannya. Nanti resultannya adalah gaya A plus gaya B. Tapi dalam penguraian gaya tersebut akan diuraikan terlebih dahulu menjadi searah sumbu gaya tegak atau vertikal searah sumbu Y, gaya rebah atau horizontal searah sumbu X. Jadi nanti kita akan belajar, kita akan selalu menggunakan konsepnya apa itu koordinat, ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, berikutnya. Metode segitiga dan segi banyak vektor. Yang berikutnya kok Ibu gambar. Metode segitiga dan segi banyak vektor gaya yang tidak searah itu judulnya kurang tidak searah. Sangat lebih ya. Ya. Silahkan di-mute dulu. Sebelum di-mute Ibu tidak lanjutkan. Sudah ya, terima kasih. Nah, seperti yang tersedia di gambar di depan kalian. Gambar resultan dari beberapa vektor gaya yang tidak searah. Berantakan, tidak searah. Ini kalau disampaikan ada yang disampaikan di sistem koordinat, nanti ada yang di area minus ya, di koordinat itu ada area minus, ada area plus. Jadi berantakan segala penjuru. Itu bisa tetap kita hitung resultannya. Nah, di metode yang ketiga ini, jika telah terbentuk segi banyak tertutup, maka penyelesaiannya adalah tidak ada resultan gaya atau resultan gaya sama dengan 0, karena tertutup. Kembali lagi ke titik awal gaya pertama. Nah, jadi gaya pertama, setiap gaya kan memiliki titik awal menuju arah atau anak panahnya. Itu merupakan akhir dari gaya tersebut. Gaya berikut letakkan di titik awal dari gaya pertama, mengarah ke arah gaya yang kedua tersebut. Sehingga jika kembali ke titik awal pertama, gaya pertama itu merupakan segi banyak tertutup, maka itu hasilnya resultan sama dengan 0. Ya, namun tidak selalu seperti itu. Metode keempat. Metode proyeksi vektor gaya. Metode proyeksi vektor gaya. Di mana metode proyeksi menggunakan konsep bahwa proyeksi resultan dari dua buah vektor gaya pada setiap sumbu adalah sama dengan jumlah aljabar proyeksi. Masing-masing komponennya pada sumbu yang sama. Ya, seperti tersedia pada gambar tersebut, proyeksi sumbu. Di mana di situ? Di mana di situ? X dan XI itu X1 itu ya, XI dan X adalah masing-masing proyeksi gaya FI dan R terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ya. Gaya FI dan R terhadap sumbu X. Sedangkan yang YI pada sumbu Y tentunya ya, YI dan Y adalah masing-masing proyeksi gaya yang FI dan R terhadap sumbu Y. Nah, di situ ada sudut. Nah, jika kita perhatikan di XI,
sama dengan nih XI-nya, berarti ke sumbu yang searah ke sumbu yang sumbu X. Maka FI-nya itu dikalikan alfa sudut. Namun sudut tersebut kita lihat sudut tersebut merupakan cos karena garis gaya FI bersampingan, berjejeran dengan sudut, maka di situ cos alfa. Ingat itu. Jika arah gaya tersebut bersandingan dengan sudut, maka di situ F dikali gayanya dikalikan cos sudut sama dengan R. Atau X, kita asumsikan X ya, kita konversikan, kita uraikan ke X, berarti ke rebah. Gaya FI-nya kita rebah ke arah sejalur dengan sumbu X. Maka resultan dikali cos alfa, cos sudut, cos. Nah, maka X sama dengan total gaya dari F yang bekerja diurai ke sumbu X. Total XI atau total F di XI. F-nya kan ada F1 dan F2 yaitu ya, ada F1 dan F2. Nah, kita urai ke bidang ke garis sumbu X. Maka X sama dengan R dikali cos alfa. Ya, itu untuk mencari total gaya, terus nanti kita akan ketemu resultan totalnya. Nah, jika yang Y di sumbu Y, maka F1 dan F2 nanti akan dikalikan sin alfa. Karena apa? Karena garis gayanya berhadapan dengan sudut, maka digunakan sin sudut. Sin besarnya sudut, alfa kan besarnya sudut. Ya, jadi Y yang yang diurai ke Y ke arah vertikal, arah tegak, maka resultan dikali sin alfa. Nah, gitu. Nanti ada contoh persoalannya. Ibu sudah bikin videonya, Ibu sudah sampaikan di link atau nanti kita coba buka di sini. Udah ke Elinas ya. Jadi dengan demikian, metode tersebut sebenarnya tidak terbatas untuk 2 buah vektor gaya saja. Tetapi bisa lebih, berlebih-lebih. Nah, jika hanya diketahui vektor-vektor gaya dan akan dicari resultan gaya, maka dengan mengetahui jumlah kumulatif dari komponen yang sudah diproyeksikan ke sumbu-sumbu tersebut, yaitu X dan Y, maka rumus Pythagoras bisa kita gunakan untuk mencari nilai resultan. Di mana R sama dengan gaya yang sudah diasumsikan atau di mana tadi diurai ke sumbu X, totalnya kita kuadratkan, ditambah semua gaya kita uraikan ke sumbu Y, searah sumbu Y, kita totalkan di situ yang sudah terjadi, kemudian ditambahkan ya X angkat X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian di akar. Atau dibalik, atau alfa sama dengan ars tangen X per Y. Nanti ada contohnya, mungkin kalau pakai contoh kalian akan lebih nyaman dengan contoh yang dari Bu Vero. Nah, ini sangat dipahami ya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Iya, Casey bagaimana? Ya, silakan off cam tidak apa-apa. Selama alasannya masuk di akal ya. Ibu sudah sampaikan ke kalian. Sekali lagi, alasan WiFi, sinyal atau apapun itu, Ibu bisa menerima. Alasan sakit, tapi Ibu tidak akan pernah menyampaikan alasan sakit karena Ibu berusaha semua tidak akan sakit.
hanya yang seperti alasan yang apa ya, sudah saatnya ini kuliah karena ada jadwalnya di KRS, ternyata kalian melakukan perjalanan atau pergi atau apa itu ibu agak kurang memahami. Ya, itu tolong kalian bisa memilah mana yang terbaik, mana yang wajar, mana yang semestinya ya. Itu harusnya kalian sudah memahami sendiri. Itu coba sekarang ibu beri contoh dari video Bu Vero ya, sebentar ya, ibu stop share sebentar. Terus ibu share lagi dari video Bu Vero mengenai contoh soal dan penyelesaiannya. Semoga kalian memahami ini. Di sini. Baik, ini video contoh. Nah, ibu share ya. Terus kalian simak. Kalau nyimak video, mana tahu Bu? Ini videonya, oh ibu tutup. Ya ampun. Baik. Nah. Ibu minimas dulu. Terus masuk ini. Video. Baik, ini video contoh persoalan. Ibu, dengar tidak? Sudah tampak belum videonya? Sudah, Bu. Sudah ya, Ibu pause ini. Sekarang Ibu jalankan ya, kalian simak. Silakan. Ya, misalnya persoalan tentang gaya yang bekerja di. Oh, Bu, belum muncul, Bu. Bagaimana? Belum muncul? Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Belum, Bu. Kalau begitu silakan coba akses kalian ke Elinas ya. Udah Ibu upload di Elinas. Coba silakan itu Ibu membuat contoh persoalan dan penyelesaiannya dan penjelasannya. Silakan di Elinas. Kok nggak kelihatan ya? Baik, ini video contoh persoalan ya. Misalnya persoalan tentang gaya yang bekerja di baut ya Ibu baca tadi bekerja di titik gitu ya, ada dua buah gaya bekerja di titik ini, coba pakai dua buah gaya. Nanti kita akan menghitung resultan gaya ya. Gimana, sudah membuka Elinasnya? Belum. Di Ibu nggak kelihatan ya? Kok di Ibu kelihatan enggak? Ini terlihat enggak ini? Baik, ini video. Tidak, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah semua? Tadi ada beberapa mahasiswa belum kelihatan, kenapa ya? Oke, Ibu coba lihat, Ibu cek kalian belum masuk semua, po. Sudah ya, udah masuk semua. Nah, ini tolong dinikmati. Ya, ini silahkan. Contoh persoalan ya, misalnya persoalan tentang gaya yang bekerja di baut ya Ibu baca tadi, bekerja di titik gitu ya, ada dua buah gaya bekerja di titik ini, coba pakai dua buah gaya. Nanti kita akan menghitung resultan gaya ya dengan cara analitis ya.
Misalnya, ini bidang datarnya ya, bidang datarnya, ini titiknya ya. Nah, ke sini kayak yang bekerjanya ya, ini ya. Nah, dan kita selalu menerapkan di apa ini namanya? Sistem garis koordinat ya, sumbu koordinat ya. Jadi ke sana adalah Y ya, yang vertikal, yang mendatar ke horizontal kan simbol X ya. Ini juga X, ini kan juga Y. Hanya ini daerah positif, ini daerah positif, ini daerah negatif, ini daerah negatif ya. Nah, di sini simbol gaya itu bisa di konsepnya ini bisa kita pakai T atau F ya. Kalau di fisika, konsep di fisika kan F ya gaya. Kita gunakan terapan untuk di mekanika teknik, kita gunakan T ya. Jadi ini bisa menjadi P1, ini mungkin ya. P1 ini P2. Kemudian ada apa? Disediakan sudut atau biasa kita gunakan alfa gitu ya. Alfa. Ini kita beri 20 derajat. Ini juga ada sudut alfa 2, ini alfa 1, ini 25 derajat. Maka alfa adalah alfa total berarti 45 derajat. Ingat betul ya. Nah, kemudian cara menyelesaikan permasalahan ini, kalian tentunya akan memiliki konsep dasar yang kalian harus pahami adalah bagaimana gaya-gaya tersebutnya ada P1 dan P2 itu kita urai menjadi gaya tegak searah sumbu Y dan gaya vertikal atau tegak searah sumbu Y atau gaya horizontal searah sumbu X ya. Jadi nanti ada P2Y, P1Y